Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada Tausiah Ramadan 1441 Hijriah. Topik tausiah kita pada pertemuan ini adalah obat palsu perspektif agama. Judul ini sengaja kita angkat pada tausiah pada Ramadan tahun ini karena begitu masih banyaknya obat palsu di masyarakat yang beredar di perdagangan obat di Indonesia. Dalam tausiah kali ini kita akan melihat bagaimana obat palsu dipandang dari sudut agama, kemudian resiko obat palsu pada masyarakat bagi mereka yang menggunakannya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan tausiah kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sudah sejak lama dapat kita lihat banyak pemalsuan barang yang dilakukan. Banyak kita temukan diperdagangkan, tidak terkecuali obat. Pertanyaan yang timbul, bagaimana hukumnya dalam Islam mengenai pemalsuan obat tersebut? Akan kita bahas secara mendetail pada tausiah kita kali ini. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam bagi mereka pelaku daripada pemalsuan. Kita lihat uraian berikut ini. Menurut data, pemalsuan barang terbesar di perdagangan yang dilakukan oleh pelaku produksi maupun pelaku pasar adalah tinta 49,4%, pakaian 38,9%, barang-barang kulit 37,2%, software 33,5%, kosmetik 12,6%, makanan dan minuman 8,5%, obat-obatan 3,8%. Jadi begitu banyaknya barang-barang yang diperdagangkan, yang dipalsukan, termasuk obat, sekitar 3,8%. Inilah data perdagangan pemalsuan dari obat-obat yang ditemukan di pasaran. Timbul pertanyaan, apakah tindakan pemalsuan itu merupakan sebuah kecurangan? Ya, pemalsuan itu adalah kecurangan dan penipuan. Di dalam diri seorang muslim haruslah tertanam sifat jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya sendiri serta orang lain. Sesungguhnya perbuatan meniru atau menciplak barang-barang dagangan milik orang lain adalah suatu kecurangan, penipuan, dan dusta yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan
apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Di dalam perdagangan diharapkan tindakan yang dilakukan oleh para pedagang haruslah jujur. Karena tindakannya tidak jujur, maka tidak berkah hasilnya. Justru itu, pedagang yang tidak jujur, khianat, dan melakukan pendustaan, meski dirinya mendapatkan keuntungan besar dengan cara seperti itu, maka ia tidak akan pernah memberikan keberkahan di dalamnya. Perlu dipahami bahwa jujur membawa keberkahan. Sesungguhnya, kejujuran seorang pedagang akan menjadikan keberkahan ada di dalam perdagangannya, meski keuntungan yang diraihnya tidaklah seberapa, karena keberkahan bukan diukur dari besarnya keuntungan. Kejujuran itu juga akan menaikkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur, dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihahnya. Apakah tindakan pemalsuan hanya diatur di dalam hukum agama? Tidak. Tindakan pemalsuan juga sudah diatur di dalam hukum bernegara. Tindak pidana pemalsuan bagi mereka merupakan tindakan yang sangat merugikan dalam dunia perdagangan. Baik itu pemalsuan merek maupun pemalsuan dari isi dari obat, di mana tindakan pemalsuan merek sudah diatur dalam undang-undang dan buku undang-undang hukum tindak pidana. Pemalsuan merek dibahas dalam pasal 256 KUHP. Dalam hukum Islam, suatu tindakan yang dikeluarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah disetujui dapat diberikan sebagai jarimah. Timbul pertanyaan, apakah hukum negara tentang pemalsuan telah sesuai dengan hukum Islam? Ya. Menurut hukum Islam, hukuman yang diberikan terhadap hukuman pengadilan pemalsuan merek pasal 256 KUHP dengan penjara selama-lamanya 3 tahun telah sesuai dengan hukum Islam, karena tindak pidana pemalsuan merek dalam hukum Islam belum ada nas yang diberikan sehingga disetujui yang diberikan oleh otoritas atau ulil amri. Sanksi 3 tahun sebagai hukuman dan bisa membuat kejahatan
tidak mengulangi perbuatan kejahatan tersebut. Jadi jelas bahwa pemalsuan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara. Justru itu, semoga para pelaku tentang pemalsuan baik obat tidak melakukan pemalsuan lagi, karena di samping melanggar hukum juga bisa merugikan kepada pemakainya. Apabila obat-obat dengan pemalsuan dapatkan kadar obat yang tidak cukup pada obat yang bersangkutan, maka memungkinkan pasien tidak sembuh dari sakitnya. Namun, apabila kadar obat terlalu tinggi, maka dapat menimbulkan toksisitas atau keracunan kepada pemakai obat tersebut. Di samping itu, obat yang dipalsukan juga melanggar aturan, sehingga perpajakan negara tidak mendapatkan dari hasil pajak dari akibat pemalsuan tersebut. Pemalsuan obat ada beberapa bentuk. Ada pertama pemalsuan dengan tanpa registrasi dari obat. Yang kedua bisa pemalsuan dengan memalsukan registrasi dari obat. Yang ketiga bisa pemalsuan obat dengan komposisi obat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Justru itu, mudah-mudahan lewat pencerahan ini, para pelaku pemalsuan tidak lagi melakukan pemalsuan obat di peredaran obat di Indonesia. Berikut kita lihat bagaimana tips untuk menghindari obat palsu bagi pedagang apotek. Karena distribusi obat itu adalah melalui apotek kepada masyarakat, maka berikut kita bagikan tips menghindari supaya apotek tidak menyediakan obat palsu. Pertama, apotek harus membeli obat di distributor obat resmi atau di pedagang besar farmasi yang resmi. 2. Kenali kemasan utuh obat dan cek nomor registrasi obat pada saat menerima obat. 3. Minta faktur resmi dari PBM saat membeli obat sehingga betul-betul ada pertanggungjawaban. 4. Jangan pernah membeli obat dalam bentuk enceran ke pedagang keliling dan menggunakan faktur yang tidak resmi. Semoga apotek bisa terhindar dari obat palsu. Kontrol obat palsu tidak hanya berada di pemerintah, tidak hanya berada di pedagang, tetapi juga ada kontrol bisa dilakukan pada masyarakat atau pasien. Berikut kita bagi tips menghindari obat palsu bagi pasien. Pertama, membeli obat di sarana resmi pelayanan obat, seperti apotek dan toko obat. 2.
menebus resep obat atau obat keras hanya di apotek. 3. Jangan membeli obat secara online karena tidak terjamin bahwa kita dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten atau yang berwenang seperti apoteker. 4. Berkonsultasi dengan apoteker atau dokter jika tidak ada kemajuan setelah minum obat yang diresepkan. Itulah tips menghindari obat palsu bagi pasien. Semoga terhindar dari obat palsu. Demikianlah tausiah yang bisa kita berikan pada Ramadan tahun ini tentang obat palsu. Semoga apotek sebagai tempat menjual obat bisa menstop menjual dan membeli obat palsu. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol dengan tidak mengkonsumsi obat palsu, sehingga kita semua terhindar dari obat palsu di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.